Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat kembali mempresentasikan tugas manajemen kinerja dengan subtugas kinerja keuangan. Mata kuliah ini diajarkan oleh Ibu Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari SEMM. Pada kesempatan kali ini juga kami merupakan kelompok 8 dengan anggota yang pertama Bapak Ben-Hur Gultom NPM 20180034, yang kedua Ibu Maria Litwina Ika dengan NPM 20180036, dan yang terakhir dengan saya sendiri Saryani NPM 2080037. Langsung saja kita masuk kepada presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ben-Hur Gultom. Kepada Bapak kami persilahkan. Baiklah, saya Ben-Hur Gultom NPM 20080034 akan menyampaikan tentang pengertian daripada kinerja dan kinerja keuangan itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Sukemi tahun 2007 di halaman 23 karyanya menjelaskan bahwa pengertian daripada kinerja adalah sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam waktu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kemudian ahli yang kedua adalah Sucipto pada tahun 2003 menjelaskan pengertian daripada kinerja keuangan, yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian ahli yang ketiga, Mulyadi, menjelaskan bahwa pengertian daripada kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan dari ketiga ahli yang tadi bahwa pengertian daripada kinerja keuangan adalah sebuah laporan mengenai kajian keuangan suatu perusahaan yang didapatkan dalam sebuah periode tertentu dengan maksud untuk mengetahui alur keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat kinerja keuangan. Adapun fungsi daripada kinerja keuangan tersebut adalah sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut mencapai target prestasinya. Sehingga dalam dunia bisnis akan diketahui sejauh mana dan selama berapa periode sebuah perusahaan dapat mempertahankan stabilitasnya. Kemudian manfaat daripada kinerja keuangan. Dalam hal ini kami akan menyampaikan ada 6 manfaat daripada kinerja keuangan tersebut. Yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Dan yang kedua adalah digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, manfaat kinerja keuangan tersebut adalah dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan produksi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dapat memberikan arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya. Terima kasih. Berikut tujuan kinerja keuangan. Ada 4 tujuan kinerja keuangan. 1. Mengetahui tingkat likuiditas.
Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih. Kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Dan tujuan yang terakhir, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Berikutnya tentang penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban terhadap investor dalam mencapai tujuan dan keinginan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan bertambahnya kemajuan dan tingginya nilai usaha, membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadikan adanya kenaikan harga saham, atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Berikut fungsi penilaian kinerja keuangan. Fungsi yang pertama, likuiditas menjadi transparan. Dalam sebuah perusahaan terdapat istilah likuiditas yang kerap disebut sebagai kemampuan. Suatu perusahaan dikatakan mampu jika likuiditasnya berada pada kisaran angka yang bagus. Likuiditas juga menjadi sebuah acuan bagi perusahaan mengenai kewajiban penyetoran keuangan yang harus segera dibayar dalam kisaran waktu tertentu. Semakin bagus sebuah perusahaan memiliki likuiditasnya, maka akan makin bagus pula nama perusahaan di mata kliennya. Kedua, solvabilitas sebuah perusahaan dapat terlihat. Dalam hal ini, solvabilitas menjadi sebuah acuan jikalau sebuah perusahaan diharuskan membayar kewajiban keuangan. Dalam kasusnya, jika sebuah perusahaan dilikuidasi, maka perusahaan tersebut sudah sangat siap untuk menunjukkan keuangannya baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang cukup panjang. 3. Rentabilitasnya menjadi lebih detail. Rentabilitas dan profitabilitas menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk melihat sebuah perusahaan mendapat laba. Jadi, dengan adanya laporan kinerja keuangan sebuah perusahaan, maka profitabilitasnya akan makin terlihat dengan jelas. Jika nilai sebuah perusahaan mendapat penilaian yang baik, maka perusahaan tersebut harus mendapat nilai profitabilitas atau kerap disebut rentabilitas dengan nilai yang memuaskan.
Nah, sebaliknya, jika perusahaan tersebut mendapat nilai jelek, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan masalah. Rentabilitas memang kerap menjadi dasar penilaian keuangan sebuah perusahaan. Semakin banyak laba yang didapatkan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut akan menjadi sangat kuat dalam segi keuangan. Tentunya hal ini membawa keuntungan, yaitu dapat menarik investor lebih banyak. 4. Stabilitasnya dapat diketahui. Penilaian kinerja keuangan akan menjadi sangat penting untuk melihat sebuah perusahaan stabil atau tidak. Jika dilihat laporan keuangannya stabil, maka perusahaan tersebut bisa stabil dan akan lebih siap menghadapi era selanjutnya. Penilaian atas stabilitas perusahaan juga menjadi acuan untuk mengetahui perusahaan tersebut dapat membayar semua keuangan, baik hutang maupun beban-beban bunga yang dibebankan kepada perusahaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tentu saja adanya penilaian kinerja keuangan dapat menjadi acuan bagi seorang investor untuk tahu tentang perusahaan tujuan investasi. Umumnya, hal-hal yang ingin diketahui oleh seorang investor adalah informasi mengenai keuangan. Karena dengan tahu tentang penilaian keuangannya, seorang investor akan tahu apakah nantinya dana yang ditanamkan di sebuah perusahaan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Apabila penilaian kinerjanya tinggi, maka perusahaan tersebut akan dapat dengan mudah mendatangkan investor. Semakin bagus, maka akan semakin banyak pula investor yang berani menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Lebih jelasnya adalah nilai dari saham menjadi fungsi nilai keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, analisis keuangan. Pada sub analisis keuangan ini terdapat 8 bagian analisis. Yang pertama adalah analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis ini merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah absolut maupun dalam presentasi relatif. Yang kedua, analisis tren, tendensi, posisi. Analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Selanjutnya yang ketiga, analisis presentase pre-komponen common size. Analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Selanjutnya yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber penggunaan kas. Teknik analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Teknik ini merupakan analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Selanjutnya, analisis perubahan laba kotor. Analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
Selanjutnya dan yang terakhir adalah analisis break even. Analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, rasio keuangan. Rasio keuangan juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang tinggi dipastikan kinerja keuangannya baik. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kinerja keuangannya dikatakan baik jika dalam penggunaannya aktiva seimbang dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah rasio likuiditas. Rasio ini merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan mampu membayar kewajibannya secara tepat dan tidak ada risiko gagal bayar, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Dengan berakhirnya penyampaian dari saya, maka berakhir pula presentasi kami dengan tugas manajemen kinerja dengan subtugas kinerja keuangan. Kami mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaiannya. Dan kami berharap semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi terkait kinerja keuangan. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi jika terdapat salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.